Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ikatan ion. Ini adalah ikatan kimia yang pertama kita pelajari. Ya, ikatan ion ini pada dasarnya itu terjadi karena adanya gaya elektrostatis, gaya listrik, yang disebabkan karena adanya tarik-menarik antara ion positif kation dan ion negatif atau anion. Ya, nah ini ciri ikatan ion. Ini perlu sekali teman-teman pahami dengan baik ya. Yang pertama itu ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Ya, jadi logam menyerahkan elektronnya menjadi kation dan non logam menerima elektron menjadi anion ya, atau ion negatif. Kemudian yang kedua, karena ya logam dan non logam ini berikatan. Jadi setiap kali logam dan non logam ini berikatan, pasti yang terbentuk adalah ikatan ion. Ya, jadi ini tolong dipahami dengan baik ya oleh teman-teman. Nah, di sini saya hadirkan contohnya di sini ya. Kita diminta menggambarkan proses ikatan ya, jika atom-atom berikut itu saling berikatan. Jadi di sini ada atom Na11 dan Cl17. Ini kalau berikatan ini kita diminta menggambar prosesnya. Nah, nanti terjadi senyawa apa? Nah, bisa kita prediksi ya. Nah, caranya ya kita harus mengingat atau mengetahui lambang Lewis. Ya, jadi sebelum kita membuat ikatan ya, atau menggambarkan proses ikatannya, maka kita sebaiknya kenal dulu lambang Lewis. Ya, jadi misalnya Na di sini, ya Na ini kan 11 ya. 11 berarti kalau kita konfigurasikan 2, 8, 1. Nah, berarti dia punya 1 elektron valensi. Ya. Nanti kita harus buat lambang Lewisnya dari Na. Ya, lambang Lewis itu adalah lambang atom dengan elektron valensinya saja cukup. Gitu ya. Berarti kan di sini Na ini kan berarti ya kita buat lambang Lewisnya. Berarti ada Na ya, dengan 1 elektron valensi. Elektron valensinya itu kita gambar boleh dengan tanda silang, boleh dengan tanda titik dan lain sebagainya. Ya. Atau kotak atau apalah. Gitu. Nah. Ini adalah lambang Lewisnya. Jadi nanti harus teman-teman gambar lambang Lewisnya. Nah, Na11 kan 281. Berarti karena dia mau berikatan, maka dia harus melepas elektron di kulit terluarnya karena dia logam ya. Na ini adalah logam ya. Elektron valensinya 1, maka termasuk logam. Logam itu berarti nanti dalam berikatan dia akan melepas elektron di kulit terluarnya ya, jadi dia akan melepas 1 elektron. Kemudian Cl ya, Cl itu kan 17 ya. Nah, ini berarti 2, 8, 7. Ini elektron valensinya lebih dari 1, maka ini termasuk non logam atau biasa saya singkat dengan Nl ya, non logam. Karena non logam berarti nanti dia akan menerima ya, akan menerima elektronnya biar seperti gas mulia berarti menjadi 8, berarti menerima 1 elektron. Jadi nanti elektron di kulit terluarnya itu menjadi 8. Nah, kalau kita diminta menggambarkan proses ikatannya, maka kita juga harus mengetahui dulu lambang Lewisnya Cl ya. Berarti lambang atom dengan elektron valensinya. Tadi yang Na elektron valensinya saya gambar dengan X. Yang Cl ini saya gambar dengan titik saja ya. Berarti ada 7, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting persebarannya adalah di sekeliling atom. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau soalnya itu di pilihan ganda, ya kita disuruh memprediksi senyawa yang terbentuk gampang ini ya. Karena elektron yang dilepas dan diterima ini sudah sama, ya, maka sudah berarti tidak perlu menyamakan elektron atau alias dikali 1 saja ini elektron yang diterima dan yang dilepas ya. Jadi yang dilepas ini kan 1, yang diterima 1. Jadi untuk menyamakannya ya karena sudah sama berarti dikali 1 saja. Berarti Na-nya dikali 1 ya berarti menjadi Na saja ya, Cl-nya menjadi 1 berarti menjadi Cl saja. Berarti ketika ini bergabung Na, Cl ya, kalau bergabung ya, setelah melepas elektron jadilah NaCl. Yang terbentuk adalah Na
Cl ya. Tapi karena kita diminta menggambarkan proses ikatan yang terjadi, maka ini tidak boleh semudah ini ya. Kita harus menggambar dari struktur Lewisnya ya. Berarti Na tadi ya dengan 1 elektron valensi ya, berarti dia bereaksi secara kimia. Ditambah dengan Cl yang punya 7 elektron valensi ya. Nah, ini letaknya saya pindah-pindah tidak masalah ya. Karena di sini Na itu tulisannya ya melepas, dia logam, dia harus melepas 1 elektronnya, maka elektronnya ini dilepaskan dan diberikan ke Cl. Ya. Jadi dilepas diberikan ke Cl dengan cara memberi tanda panah seperti ini ya. Tanda panahnya menuju ke Cl, artinya elektronnya ini dilepaskan menuju ke Cl. Setelah melepaskan 1 elektronnya ya, maka Na ini akan menjadi kehilangan 1 elektron ya. Dia menjadi kehilangan 1 elektron, jadi sehingga menjadi Na+. Ya. Dan Cl-nya ya, Cl-nya ini kan setelah diberikan 1 elektron dari Na, maka dia nanti akan menjadi kelebihan ya, kelebihan 1 elektron. Berarti ini Cl-nya menjadi min. Nah, berarti senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Ya. Ini kalau disuruh menggambarkan prosesnya harus detail begini. Ya. Tapi kalau di pilihan ganda, misalnya kalian ditanya bagaimanakah bagaimanakah struktur yang terbentuk jika Na dan Cl berikatan? Oh, kalian sudah tahu ini melepas 1 elektron, menerima 1 elektron, karena yang dilepas dan yang diterima sama-sama 1, berarti masing-masing ya sudah seimbang ya, tinggal dikalikan 1 saja elektronnya ya. Ini juga dikalikan 1 NaCl gitu. Nah, bagaimana jika yang B? Ya, yang B. Yang B di sini kan ada Mg12 ya, Mg12. Kita disuruh menggambarkan proses ikatan yang terjadi. Mg12 berarti kalau kita konfigurasikan kan 2 ya, 8 2. Nah, dia berarti kan logam karena elektron valensinya di bawah 3 ya, umumnya logam. Berarti karena logam dia nanti akan melepas elektron valensinya. Berarti melepas 2 elektron. Ya. Kemudian kalau kita gambar struktur Lewisnya berarti Mg dengan 2 elektron valensi. Ya, misalnya kita mau gambar elektron valensinya dengan kotak, ya boleh saja Mg. Kemudian ya berarti kemudian ini ada satunya adalah oksigen ya, Mg dan oksigen mau berikatan. Kita disuruh menggambar prosesnya. O2 berarti di sini 6 ya, karena yang mau dikonfigurasikan 8. 6 berarti ini termasuk non logam ya. Non logam berarti nanti dia akan menerima. Oh, menerima berapa ini ya? Nah, berarti dia kan mau menerima biar menjadi 8 ya. Berarti menerima 2 elektron. Jadi kalau logam itu nanti akan melepas elektron terakhirnya, tapi kalau non logam itu nanti akan menerima elektron ya, biar dia menjadi 8. Nah, ini juga sama, yang dilepas dan yang diterima sudah sama ya. Kalau ditanya senyawa yang terbentuk berarti ini tinggal dikalikan 1, ini juga dikalikan 1 ya. Mg kali 1 ya, Mg-nya berarti cuma ada 1, O kalikan 1 berarti O-nya cuma ada 1, berarti kalau digabung jadilah MgO. Cuma kita kan di sini disuruh menggambarkan proses ikatannya. Ya, kalau disuruh menggambarkan proses ikatan yang terbentuk berarti kita lihat ya. Berarti kan Mg punya 2 elektron valensi ya, ditambahkan dengan oksigen ya. Oksigen di sini punya 6 elektron valensi. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kan Mg mau melepas 2 elektron ya, 2 elektronnya mau dilepas. Dilepas diberikan ke oksigen ya. Ini juga sama. Karena oksigen juga mau menerima 2 elektron. Mg melepas 2, oksigen menerima 2, berarti sudah pas ya. Dari sini setelah Mg melepas 2 elektronnya berarti Mg ini menjadi Mg2 plus ya, Mg2 plus. Ya, ditambah dengan oksigennya. Oksigennya berarti setelah menerima 2 elektron dari Mg ya,
maka oksigennya ini menjadi bermuatan 2 min. Ya. Nah, karena muatannya sudah sama ini, berarti saling meniadakan, maka jadilah MgO. Ya. Makanya kalau di dalam pilihan ganda sebenarnya tidak perlu ini proses ini dilewati. Ya. Kalian sudah langsung ketemu jawaban. Tapi kalau di urean ini harus dikerjakan. Ya. Kemudian yang C. Yang C ini ada Al13. Ya. Al13 kalau kita konfigurasikan berarti 283. Ya, ini masih logam. Ya, karena elektron valensinya di bawah 3. Ya, berarti nanti ini akan melepas 3 elektron. Ya. Sementara di situ oksigen 8. Ya. Berarti ini 2 6. Ya. Ini non logam, berarti dia akan menerima 2 elektron. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang dilepas dan yang diterima beda. Maka kalau ditanya senyawa yang terbentuk itu apa, ya harus disamakan. Ya. Berarti bagaimana cara menyamakannya? Ya, berarti yang di atas ini dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 3 biar sama. Ya. Jadi nanti elektron yang dilepas dan diterima ini menjadi sama. Berarti setelah dikali dengan 2, berarti kan kita punya Al-nya ada 2. Ya, berarti ada 2 Al. Berarti senyawa yang terbentuk nanti adalah, ya, Al-nya kan ada 2. Al-nya menjadi indeks. Ya. Al2. Kemudian O-nya kan menjadi ada 3. O-nya juga menjadi ada 3. 3-nya ini menjadi indeks angka kecil, ya, di samping atom, ya, begini, Al2O3. Ini kalau disuruh menggambarkan atau kalau disuruh membuat rumus struktur yang terbentuk. Mohon maaf, rumus atom yang terbentuk, ya, rumus senyawa yang terbentuk. Nah, tapi kan kalau kita diminta menggambarkan prosesnya, ya. Maka setelah kita tahu, ya, dari penyetaraan elektron ini kan berarti Al-nya ada 2 dan O-nya ada 3. Maka kalau kita disuruh menggambarkan prosesnya, maka kita juga gambar 2Al. Ya. 2Al begini. Ya. Dengan elektron valensinya 3 kan, ya. Nah, elektron valensi Al saya gambarkan dengan tanda silang saja begini. Ya, masing-masing Al punya 3. Kemudian ini akan bereaksi dengan oksigen karena oksigennya di sini ada 3, ya. Oksigennya ini ada 3, maka kita gambarkan 3. 1, ya, 2, 3. Ya. Kita gambar elektron valensinya. Ya, pada oksigen ada 6 nih. Setiap oksigen memiliki 6 elektron valensi. Kita gambar, ya. 4, 5, 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita tahu bahwa setiap aluminium akan melepaskan 3 elektronnya, ya. Karena ada 2 aluminium, ini 3 elektronnya akan dilepaskan semua. Tapi setiap oksigen ini hanya menerima 2 elektron. Berarti 2 elektron dari aluminium ini masuk ke oksigen yang pertama, ya. Ini berarti diberikan ke sini, ya. Kemudian karena oksigen yang ini sudah cukup menerima 2 saja, maka yang ini diserahkan kepada oksigen yang kedua, ya. Oksigen yang kedua juga menerima 2, ya, masing-masing atom oksigen menerima 2 elektron. Kemudian ini, ya, yang 2 ke sini. Nah, setelah semua elektron pada Al dilepaskan, ya, maka ini kan akan terbentuknya. Al-nya kan ada 2. Al yang ada 2 ini boleh ditulis begini, ya. 2 Al, ya, 2 Al. Masing-masing Al ini kan melepas 3 elektron. Berarti ada 2 atom Al yang melepas 3 elektron. Gitu. Ditambah ada 3 atom oksigen, berarti kita tulis 3O begini saja. Ya, 3O. Gambarkan ini elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya.
7, 8. 3 oksigen. Masing-masing oksigen menerima 2 elektron, berarti menjadi 2-, sehingga terbentuklah rumusnya yaitu Al-nya ya. Tuker-tukeran muatan atau kita langsung buat dari atasnya saja ya. Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Begitu. Semua jenis ikatan ini adalah ionik ya, karena tersusun dari logam dan non logam. Semoga ini bermanfaat.